yang aku review truk ini. Truk apa? Unimog U4000 terbaru. Let's go. Tinggi banget nih mobil. Ya. Kunci seperti Mercy Tiger, Mercy W124 zaman dulu nih, nggak dirubah. Nah, truk ini tuh matic dan manual. Oke, kita start dulu. Wah, suaranya sangar. AC on, AC-nya di atas. Di sini kalau nggak salah hanya kipas dan heater. Nah, mobil ini tuh seharusnya harus baca manual booknya. Sayangnya manual booknya nggak dibawain, jadi sempet bingung dulu masukin ke mundur itu gimana caranya. Oke, kita nggak perlu pakai seatbelt karena ini di dalam bengkel. Saya mau rubah posisi biar kita bisa review truk ini lebih enak. Handrem ada di sini. Handremnya lucu, pakai angin. Nah, ini lock, unlock. Oke, kursi adjustment dulu. Ini kursinya pakai suspensi. Kalau yang tengah dan kiri non suspensi. Ada tilt steering nggak? Kok nggak ada kayaknya nih? Nggak ada tilt steering. Oke, handrem on. Oke, jadi prosesnya harus dikopling dulu baru mau masuk. Ini langsung masuk gigi 3. Aku suka truk. Cocok nggak Dike jadi truck driver? Posisi steeringnya kayak bis ini. Oke, kita putar balik. Nah, ini kalau nggak salah masuk netral dulu, kopling. Udah seminggu nggak pakai truk ini lupa. Nah, harus agak lama. Oke, kita mundur. Nah, mobil ini perlu kamera mundur deh. Gede banget. Jauh? Netral. Ayo maju. Oke. Kalau ganti kopling, majuin 4. Kursinya enak nih. Turning circle-nya, ya, this is a truck. Tapi not bad lah turning circle-nya, not bad. Netral. Nah, mundur. Koplingnya ya enteng sih, nggak berat sama sekali. Ini kalau kalau perang udah kena
Tembak nih. Kalau yang Unimog dulu kan gampang, maju mundur ini itu gampang banget. Tapi lama-lama ya ini kok, lama-lama bisa. Jadi ini kalau start itu di gigi 3. Kalau mau di gigi 3 ya. Jadi bisa kalau dari sini bisa kedengeran ini pakai pneumatik semua, pakai angin. Nah, ini kan hanya joystick aja. Nah, dia nggak mau lebih dari 3. Angkatan nggak mau lebih dari 3. Oke, kita netralin dulu. Mesinnya kita matiin. Rem on. Nah, mobil itu bisa dibikin otomatis juga. Begitu kita mau otomatis, ini ada tarikan gini, dikunci. Nah, jadi ini koplingnya sudah non aktif. Koplingnya kan ketarik sendiri ke sana. Kalau posisi ini dia mau otomatis ganti sendiri. Terus kalau mau balik manual, ditarik lagi. Koplingnya balik normal. What a truck, amazing. Nah, Unimog ini punya temen Solo sini. Datang ke Prorock untuk beberapa improvement. Kita nggak punya spare part aksesoris. ARB nggak bikin bumper untuk si Unimog. Suspensi setahu saya juga nggak banyak yang bikin. Saya malah belum pernah lihat suspensi aftermarket untuk si Gajah ini. Nah, modifnya apa? Yang pertama kemarin kita pasang lampu Solis Intensity, karena coba lihat sini, lampunya hanya yang kecil-kecil ini. Segini. Jadi masa mobil segede ini tuh lampunya hanya segini. Setahu saya yang zaman dulu tuh lampunya agak besar, ada di sini. Dengan teknologi LED ya. Kalau ini masih halogen, ini halogen. Yang ini kayaknya LED pakai proyektor ini, dia ya tetap kurang lah, makanya pakai lampu ARB. Terus ada juga belakang ini kosong, tidak ada fendernya, jadi kita bikin dari plat 2 mili over fender dan kita powder coating di sini. Dan juga karena mobil ini dipakai untuk nganter, kalau nggak salah, temen dan kru, di atas ini itu naik turunnya susah. Jadi kita bikin grab handle custom di dalam bak. Oke, mobil ini, truk ini, setahu saya harganya di atas 6 miliar. Luar biasa. Tapi bisa ngece. Orang-orang yang punya G-Class, walaupun G-Class-nya terbaru ya, turun dari sini, hanya G-Class toh. That's what I like about the Unimog. Ini truk yang luar biasa. Gak ada truk di Indonesia loh ya, yang out of the box, out of the showroom, se-capable truk ini. Asal tempatnya masuk untuk si truk ini, si Gajah ini, apa aja ini naik. Suspension desainnya, habis ini kita lihat muter ya, dari dulu nggak berubah, karena desainer awal-awal itu sekitar tahun 45-an, thinkingnya bener-bener luar biasa.
Setahu saya juga nggak ada mobil lain yang pakai desain suspension seperti Unimog ini. Nggak tahu itu dipaten atau enggak, tapi luar biasa. Karena mobil ini gadanya itu dari awal sudah pakai portal axle. Portal axle itu apa? Jadi di samping gadan, kiri kanan gadan, dia ada gear reduction lagi. Jadi posisinya gadan itu center line-nya itu tinggi. Jadi as yang di selongsong gadan itu bukan di sini, tapi ada di sini. Karena ada gear reduction-nya di sini. Itu luar biasa. Nah, mumpung kita di sini, ini pakai ban ukuran 365 80 ring 20 Michelin. Setahu saya dari dulu bannya rata-rata Michelin yang late model Unimog. Ini yang XZL. Nah, Michelin ini yang punya BF Goodrich. Maka itu BF Goodrich modelnya mirip-mirip dengan XZL, terutama yang BF Goodrich crawler untuk rock rolling. Depan fendernya dia pakai plastik. Terus model ini yang model 4-door double cabin. Yang lucu pintunya harga 6M loh ini ya. Pintu depan dan pintu belakang sama persis, gak ada yang dirubah. Handle-nya sama. Di sini ada lubang hanya ditutup. Ini kan untuk spion kiri kanan. Lubang-lubang atas itu juga ditutup-tutupin. Modelnya ini juga nggak dirubah. But then again, this is a tractor. Unimog awal-awal itu didesain untuk jadi traktor setelah perang World War II ya. Snorkel sudah standar, kan kalau nggak salah zaman dulu semua Unimog pakai snorkel, rating sampai 2. Nah, kalau yang ini mau akses ke mesin ada di sini, dibuka di sini, ada akses engine. Depan nggak bisa kebuka. Nah, kita lihat samping sini. Mobil ini ada side step. Ini ciri khas truk Unimog. Kalau yang dulu, karena posisi pintunya ini lebih di depan, engine-nya bukan lebih maju ya, yang duduk itu lebih ke depan. Step-nya di sini. Di sini itu ada ring, ada step up-nya di sini. Karena ini posisi pintunya ke belakang sedikit, step up-nya di sini. Ini tangki solarnya. Genuine loh. Ada part number. Rata-rata Mercedes-Benz itu semua part itu gampang. Kalau mamanya perlu part itu dilihat belakangnya, rata-rata ada part numbernya semua. Dari dulu seperti itu. Yang bikin Magna Steyr Group. Magna Steyr Group ini grup sangat besar di Eropa, Austria. Dia yang awal-awalnya bikin Steyr Haflinger. Dia juga bikin amunisi, bikin sepeda motor, dan banyak kerjasama dengan Chrysler Group untuk bikin contohnya Grand Cherokee ZJ yang setir kanan itu bukan bikinan Amerika tapi bikinan Austria, dan beberapa seri grup Chrysler produk setir kanan itu bikinan Magna Steyr. Lucunya tangki solar ini juga jadi side step, langsung dilas ke sini. Nah, ini tangkinya ini duduknya di atas step pertama, jadi dia nggak dilas sama sasis ya. Ini kapasitas dia 100 liter lebih nih ya, 100 liter. Truk ini hanya 4 silinder loh, 4 silinder. Jadi kalau dibilang boros banget, setahu saya ya untuk truk segede gini masih relatif oke. Nah, kita sekarang lihat sasisnya. Kayaknya aku nggak perlu pakai vernier caliper untuk ngukur ketebalan sasis dia. Tebel banget ini. Sasisnya ini berapa ini?
4-5 mili ada ini, atau lebih nih mungkin. Desain sasisnya ini benar-benar kuat, tapi fleksibel. Setahu saya semua Unimog ini flexnya luar biasa. Nah, di sini ada battery box. Nah, yang sebelah sini ini masih belum saya pasang over fendernya. Jadi kelihatan kan dari pabrik itu nggak ada over fender sama sekali, makanya kotor semua di sini sampai ke depan gitu. Dan setahu saya datang ke Indonesia itu tanpa bak semua. Jadi baknya ini bikinan Indonesia. Maka itu kurang presisi. Saya lihat pintu belakang itu sempat kemarin kita harus repair karena posisinya kiri kanan nggak pas, ditutup itu masih kebuka sedikit. Dan ya kalau lihat konstruksinya overall oke sih untuk mobil komersial, tapi banyak area-area seperti ini yang nggak kena las, akhirnya keluar karat. Masuk 6 miliar keluar karat. Seharusnya kan ditutup gitu. Di sini bisa lihat ada coil spring. Mobil ini, truk ini tuh dari awal nggak pernah pakai leaf spring. Full coil spring depan belakang, shock absorber terpisah dari coil springnya depan belakang juga. Nah, kita untuk lihat suspensi lebih enak yang sebelah sana. Bagian belakang ini untuk pneumatiknya, tangki angin, karena semua ini pneumatik, hidrolik dan lain-lain. Nah, kalau mau lihat portal axle bisa lihat di sini. Nah, ini namanya portal axle yang dipakai Unimog. Axle-nya ini, gadanya, center line-nya itu di sini. Nah, hampir di atas ban ini kan, di atas velgnya ini. Di sini ada reduction gear, maka itu ground clearance-nya luar biasa. Di sini pakai sistem track bar. Ada track bar dan ada stabilizer. Nah, kalau untuk benar-benar serius off-road, ya walaupun ini desainnya kuat, tapi ini resiko nyangkut ya. Nyangkut batu. Dan kalau truk segede gini ya, walaupun konstruksinya seperti ini bisa ketarik sampai rusak. Kenapa dia nggak mau dinaikin sedikit gitu ya? Jadi lebih enak. Itunya bisa sih. Apa takut ini kena sini, tapi ya enggak juga. Ya, I don't know. Kadang-kadang Jerman itu kalau desain something different. Selain gadan portal, yang bikin Unimog itu desain suspensi dan drivetrain ini loh. Ini cukup unik karena couple-nya, propeller shaft-nya itu di dalam casing ini. Ini istilahnya torque tube. Jadi couple-nya itu jalan di dalam dan ini ada casing yang heavy duty banget. Jadi torque tube-nya ini itu jalan bareng sama gadan ini, naik turun. Lucu kan? Saking kuatnya, torque tube ini dipakai untuk nahan gardan. Jadi gardannya ini dari desain ini kan sudah nggak bisa, pinionnya nggak bisa naik turun gini. Nah, nggak bisa seperti mobil biasa. Masih dikasih support ini untuk penguat kiri kanan biar gadannya nggak lari kemana-mana. Gadannya udah nggak bisa lari kemana-mana. Mau ke sini nggak bisa, mau twist gini juga nggak bisa. Ngikutin travel jadi satu antara torque tube, bonggol gadan, tube gadan, dan support arm ini. This is a Unimog. Nah, di sini kelihatan juga ada hidrolis lain-lainnya. Aku masih heran ini untuk apa aja, ini banyak banget hidrolisnya ini.
Yang jelas ini ada lokernya, depan gardan standar. Dari dulu Unimog itu pakai loker. Ya ini posisinya sih kalau untuk extreme use banget, ini masih bisa resiko kena. Ini kan kabel-kabel lainnya ini, ya kan ini nggak gerak ya. Ini seharusnya kalau di atas ini lebih aman ya. Di atas ini, nggak di samping sini. Jadi kalau kehajar kan kehajar torque tube-nya ini. Sini juga banyak hydraulic airline juga. Semua ini hydraulic. Di depan sini juga ada pipa-pipa lagi yang risiko kehajar kalau serius off-road. Nah ini kalau airline-nya, hydraulic line-nya ini kena ya udah bye-bye. Pasti malfunction. Jadi ini banyak selang-selang hardline dari besi, tapi kalau sampai cantol ketarik ya udah bye bye. Nah mumpung di sini kelihatan ini output dari transfer case. Di dalam sini tuh feeling saya ini CV joint bukan cross joint ya. CV joint di boot ini, jadi dia ngikutin gerakan gardan belakang. Jadi pivotnya suspensi itu ada di sini. Bayangin ini kalau kita ngomong di off-road, Jeep dibikin long arm, ini 2 kali lebih panjang daripada long arm biasa karena dia pivotnya pas di output transfer case, bukan di sini itu. Jadi ini luar biasa. Makanya travelnya dapat banget. Nah, sasis bagian dalam ini dia nggak ada, bahasa Jawanya, tangkepannya, jadi nggak ada double-nya di dalam sini. Ini hanya C biasa gitu. Yang ada reinforcement itu malah di luarnya sini. Ini dobelan sasis. Ya kita coba ukur lah tebelnya berapa. Nah sekarang kita ambil alat favorit saya. Oke, ini udah 0 ya. Kita ukur tebelnya sasis itu berapa sih. Hahaha 12,5 mili. Gila. Reinforcement plate-nya lebih tipis sih kalau reinforcement plate-nya. Reinforcement plate-nya ini 9 mili lah kurang lebih. 9. Gila. Makanya nggak ada tangkepan dalam, nggak perlu dia. Cross member, coba kita ngolong, ada cross member lagi nggak sih? Seperti ada di depan, ya di bawah transmisi ada. Sini ada lagi. Dan ini transfer case-nya juga dipakai sebagai reinforcement ya. Tebel semua ini. Kalau ngahajar ya masih oke. Hanya ini loh, ini yang agak riskan. Oke. Awal-awal saya bingung, ini tuh apa sih gitu, apa dia seperti jack gitu untuk dongkrak mobil? Bukan, ini hidrolis untuk ngangkat kabinnya, karena untuk servis transmisi dan lain kan nggak mungkin diturunin transmisinya, jadi kabinnya ini bisa naik pakai hidrolis ini. Tapi posisinya oke lah, ini ada platnya, ada armornya. Tebelnya berapa ini, kita cek armornya. Ini pengamannya hampir 6 mili, 5,94 mili. Ya mungkin kalau ngehajar batu ya suspensinya ngangkat, tapi ya tetap risiko karena
aku lihat hidrolisnya ini selangnya kecil-kecil banget. Nggak tahu hidrolis atau pakai angin ya. Kok kecil banget ini selangnya. Hidrolis lah, ini nggak mungkin angin. Hidrolis. Nah, mumpung masih megang vernier caliper ini, kita ukur ketebalan bodinya Unimog. .79. Ingatku hampir sama dengan Hilux. Hilux itu juga 1,24. Tapi ya lebih tebal ini sih. Nah, sekarang kita ngukur ketebalan bumper depan. Kita nolin lagi. 4,67 mm. Ya mungkin 4,5 mm dengan powder coatingnya ini jadi 4,67. Ya, jangan dibandingin mobil lain lah. Ini memang truk. Jadi kalau milih lawan hajar-hajaran jangan sama Unimog lah. Ini no words. This is a heavy duty truck. Karena kita lihat knalpotnya. Ini knalpotnya lucu ini. Mereka bingung ditaruh di mana knalpotnya. Karena ditaruh di belakang juga makan tempat. Jadi ya udahlah sekalian taruh sini. Ini knalpotnya gede loh ini. Ini berapa? Apa enggak 4 inci ini ya. Kita coba ukur. Ya kalipernya kan kurang pas ya, 88 mil. Outer diameternya. Ini knalpotnya dari depan masuk ke sini, keluar sini, baru exit di sini. Ya ini kalau anak kecil ya, Pak naik Pak. Ini seharusnya dikasih tutup ini karena ya resiko. Mana yang dipegang sini. Sini ada pengaman sedikit ya, tapi ya safety wise itu harus dikasih pengaman. Sini nggak ada tangki lagi, hanya side step dan satu poin lagi itu tentang yang bagian depan itu winch. Ini disediain hydraulic winch dari Sweden, mereknya Sepson. Nah, ini hydraulic winch, dia dapat seharusnya ada PTO-nya ini. PTO-nya yang ngedrive pump untuk winch ini. Kalau ini pasangan Prorock, pasti aku diomelin, Pak. Kok jelek banget sih selangnya di sini? Ya, seharusnya pabrikan loh ya, itu masangnya ya agak lebih rapi lah. Atau posisi ini di sini, jadi selangnya ini nggak kelihatan seperti ini. 6 miliar loh bro. Oke. Nah, kalau suspensi depan kurang lebih sama desainnya dengan belakang yang kita sudah bahas. Ya pakai coil spring, shock, dan juga ada torque tube dan ada stabilizer bar yang desainnya lebih bagus daripada yang belakang karena posisinya di atas. This is the right way to do it. Unimog ini worm steer-nya di mana? Kita lihat gimana caranya mereka bikin mobil ini atau truk ini itu hemat. Ayo kita lihat di sini. Nah, worm steer-nya itu di sebelah kiri. Kemarin saya ngolong-ngolong itu lihat, kok worm steer-nya di sebelah kiri ya, nggak dirubah. Jadi worm steer di sini,
pitman armnya di sini, dia pakai drag link dari pitman arm ke knuckle sebelah kanan. Ini sistemnya dia. Nah, terus kok bisa setir kanan? Ayo kita lihat caranya mereka bikin bisa setir kanan gimana. Kita intip dalamnya. Lah, ini loh di sini. Ini kan kelihatan ada shaftnya. Ini shaft steering dari sini ke bawah. Jadi dalam panel dashboard bawah ini ada satu sistem pakai gear dan pakai kopel ke sana. Jadi mobil ini bisa penggeraknya driver itu di kanan, tapi kolomnya itu aslinya di sebelah kiri, nggak dirubah. Tapi juga nggak heran karena ada Unimog sebelum ini setirnya itu bisa digeser dari kiri ke kanan. Itu teknologi traktor sebetulnya. Kadang-kadang kalau kita mau gali farm kita pas kanan ya kanan, tapi kalau lihat kiri kan nggak kelihatan. Oh, geser. Jadi begitu geser itu steering system pedal-pedal itu bisa digeser ke kiri dan kanan. Itu luar biasa desain Mercedes-Benz. Tapi kalau di sini ya kayaknya mereka udah males mindah-mindah, harus punya worm steer yang khusus setir kanan. Jadi ya wis lah, gini aja udah laku kok. Nah, kita praktekkan. Betul nggak? Di sana kolom setirnya pakai gear atau kopel. Oke, kita lihat ya. Aku putar ke kiri, putar ke kanan, balik lurus lagi. Sama ada yang lucu nih, truk segede gini, klaksonnya suaranya kayak gini. Yang depan nggak mungkin minggir. Tapi yang jelas di sini ini sistem electrical 24 volt. Unimog ini desain awal pertama kali rilis itu tahun 2000, seri U4000 ini. Jadi sudah on the market sekitar 24 tahun dan masih ongoing. Karena desainnya sudah cukup sempurna. Memang Unimog itu nggak sering ganti model, jadi nggak tahu masih berapa lama lagi on the market. Panjangnya ini tergantung konfigurasi ya. Ada yang 5 meter, ada yang 6 meteran, ada yang single cab, ada yang double cab. Mesinnya 4 silinder aja, turbo intercooled. Dia 218 HP. Ya 218 HP itu nggak kelihatan gede banget. Ya memang nggak, karena truk ini top speednya itu hanya 90 sampai 110 km per jam. Karena sangat-sangat low gear, walaupun dia giginya 8 loh ya, 8 gear maju, 8 gear mundur. Kalau mau yang extra heavy duty load, dia bisa di option dengan splitter. Nah, splitter ini seperti nambah gigi lagi, jadi ada tambah gear reduction lagi, jadi 24 speed. Sampai bingung ini gigi berapa ya, 24 speed maju, 24 speed mundur. Nah, tadi kita ngomong soal mesin. Mesin diesel ini it's all about torque, torsi. Torsinya 810 Nm dari 1200 1300 RPM itu udah torsinya udah mendekati 810 Nm. So, nggak perlu horsepower gede-gede banget. Truk ini didesain untuk heavy duty off-road use, bukan high speed. Nah, ada juga yang di option dengan CTIS atau Central Tire Inflation System. Tapi ya harus keluar dana lagi untuk opsi itu. Kayaknya yang di Indonesia jarang deh yang orang pilih CTIS, lebih untuk ke military use yang CTIS. Unimog ini constant 4x4, nggak seperti yang zaman dulu bisa 4x2. Dan seperti Unimog yang awal-awal, dia sudah standar dari pabrik, pakai locker, differential lock depan dan differential lock belakang. Jadi overall truk ini memang
bukan untuk harian. Dia benar-benar untuk heavy duty off-road use. Bobotnya ini sekitar 6,5 ton dan dia bisa load capacity sekitar 4,5 ton. Jadi ya untuk shopping ya bisa, tapi that's not what this truck is for. Ini benar-benar dipakai untuk fire and rescue, untuk military, untuk perang, untuk peacekeeping seperti United Nations. Kalau ada kesempatan nyoba truk ini, harus nyoba. This is one of a kind. Dan nggak tahu masih berapa lama Unimog diproduksi. Dulu tentara Indonesia punya banyak, tapi sekarang sudah nggak ada yang pakai Unimog lagi. Semua udah diganti Jepangan ya, yang Hino 4x4 dan lain-lain. Sayang sih, karena this is the ultimate 4x4. Nah, bukan prolog kalau belum mengukur ketebalan kaca. Oke, dia kurang lebih 5 mili. Mercedes-Benz itu ya rata-rata sekitar 5 up. Jadi quality kacanya masih Euro spec. Oke, ketebalan cat 0,1. Kita coba di tempat beberapa 0,09. Tipis banget ya. Beda-beda 0,24. 0,24 lumayan tebel. Kok beda-beda ya? 0,11. Overall ya lumayan tipis catnya. Ya ini mobil komersial ya. Jadi tadi range-nya 0,1 sampai 0,24. Mungkin yang ngecat kurang konsisten. Kita sekarang ngomong soal quality ya. Kemarin kru saya sempat ngomong, Pak, ini kayaknya gadanya miring. Saya lihat, apa iya sih? Oke, coba. Kemarin belum saya ukur, kita sekarang ukur ya. Depan ini jaraknya kurang lebih 20 cm. Nah, yang belakang kita ukur. Depan belakang memang nggak harus sama, itu normal. Sini sekitar 15 cm. Ingat ya, 20, 15. Kita cek yang sebelah sini. Setirnya lurus. Kita cek dulu yang sini. Di sini 12. 12. Yang sini 20. 20. Kok bisa beda gitu loh. Ini gapnya ini kelihatan gede banget dibanding yang proporsinya itu nggak sama. Jadi ada something yang geser gitu loh. Ya oke lah, sekitar 2 cm. Tapi aku lihat sini ini nggak geser. Jadi gardanya mungkin nggak benar-benar center. Apa itu sengaja dari desain mobil ini? Ada kan memang mobil desain itu kalau orang drivernya ini sampai ngantuk, dia lost control, mobilnya itu kalau di Indonesia ya ke kiri, kalau Eropa ke kanan, jadi ke trotoar dalam gitu. I don't know. Tapi mobil ini pengalaman saya yang dulu-dulu era-era pertama seperti yang tadi kita opening, problem di radiator, cooling system. Yang zaman dulu radiatornya kecil banget. Dan setahu saya era-era ini juga masih ada problem dengan cooling system. Kalau di tropis, kalau di Eropa ya nggak usah tanya lah, sana kan hawanya dingin. Sama juga dengan sedan-sedan Mercy zaman dulu, era-era
90-an tuh kadang-kadang sering overheat. Hydraulic system, mobil ini full hydraulic system, pakai pneumatic system juga. Itu juga pasti kedepannya rawan problem, dan spare partnya saya jamin pasti nggak murah. Electrical system, mobil Eropa terkenal terlalu complicated. Electrical systemnya sering error juga. Jadi ya, that's life. Kalau you mau mobil Eropa, ya expect European problems. Ini bukan mobil Jepang. Iya, coba caranya gimana kalau manual, Mas? Show you, Saya. aku tak ajari. Ada lagi ya? Nah, ini kita test drive Unimog Unimog U4000. U4000. Berapa silinder, Mas? 4 silinder. Yakin ya? Ini enggak keliru deh. 4. Ojo 6 loh ya. 4 silinder. Edan dhuwur tenan. Gede pol ini. Itu base Bis kota. kota aja kalah gede sama ini. Edan RPM-nya cuma sampai 3000 ya. Oh, Gila. tapi nyaman loh, Mas. Pengendalinya juga sampai 5. Loh kok netra, Bray? Iya tuh gini. Bro. Ini 6. Kok limone ra gelem ya? Ah, iya. Ono muni produk-produk. Remote. Wah, Klaksonnya kok ngene. Tidak Sini, segagal kita- nongkrong. Nah, itu Kita koplingnya harus ditekuk dan buka pintu. Malah 8. kan cuma klik gini tuh, Mas. Nah, ini 5 kuwi. Gus. Sopir, Bantuan harus sopir. sopir ajaan dong, Mas. Oh, Unimognya terlalu canggih ini. Ayo Dakar. Lah kok jare arep melu Dakar. Pintere cek lunak Senelang dulu. merah iso ya, Mas. Sulit Ya lagi ya. arep melu Dakar drakor aja. Tapi banter ini, Mas. Ini banter ya. Kemana kita nih? Navigator. Ya, Kartosuro puter balik. Oh, siap. Kartosuro muter balik. Tugu Kartosuro muter. Dan hasilnya adem banget. Kenceng. Wah, ini kan ya disering Kulkas ini. ini membeku. Ya kan 3 kan, Mas? 3. Kok Bisa, ada Bro. kok pakai Aman, bunyi Bro. produk gitu ya? Oh, Pakai kode produk. itu loh main itu loh, Mas. On. Loh, apa nih toh? On, gue. Loh, ngamuk. Loh, pakai Oh, netral. dikandani yo. Si kiri aja dipencet. Enggak. Ah, Koplingnya colkeno, Mas. ini colok gini. Nah, ini dilepas ini. Bentar lagi. Ya. Nah, mobil gede ini segini joysticknya cuman Lah iya makanya. Itu bukan joystick. Tapi nyamannya nyaman ya. Ini nyaman joknya apa suspensinya, Pak Wid? kursi yang Ini yang kursinya sebelah ada- sini ada ya cuman yang driver yang ngepir. Apa itu? Belakang oke kan? Ini. joknya? Ya, Oh, cuma yang driver ya yang driver. Kurang sesuatu tadi tuh bener. Sing marahi bose prora kurang noron-noron. Iya. Iya. Ah. Seminggu Oh, ini mau ada- flu nggak flu, mau flu ada nggak flu. maksimum. Kalau kena Banjir. air ya, Ya. 1,2 meter oh dhuwur loh. Tuh, no. 1,2 meter. Ya 1,2 meter. meter. Wah, untuk terjang banjir masih oke. Iya. Tapi ini bener-bener harus RTFM ini. Ya, betul. Nggak RTFM nggak mudeng apa-apa ini.
Switch-switchnya apa ya, simbol-simbol itu nggak jelas. Nggak familiar belum ya? familiar. Loh, ini spion bisa di retract. Nggak bisa. Sepion yang mana? Motor Kok US bisa ya mas? Iya. Produk cluster. nek petik di caranya. Anu koplingnya harus ditekuk. Iya. Nah, ditekuk, Iya. dilipat gitu pak. Oh, Oh, tadi metek sendiri gitu. iya. Wah, Tapi harus dipencet sini dulu. Mas, om, pelet om. nggak ada ini. Nggak ada om pelet. Coba Ini cek soalnya. ini speedonya 120, tapi aku baca di speknya itu maksimum cuma 96 km per jam. Ya karena mungkin gearnya low banget ya. Iya. Coba pakaimu anu mas, off couplingnya dulu. Netral dulu ya, netral dulu. Ah, malah bacot hijau mas. Bacot hijau, sengeni uang. Sengeni uang pak ini. Cek mas ini di anu dulu Oh, di netral sini, pencet ini. Netral. ini toh. Ya. Nah sekarang ini matic. Oke, matik. Nanti. Koplingnya tidak dilipat. Coba, tidak itu. Ini loh mas, atasnya itu. Pencet ke bawah gitu. Sampai tidak. Atau sih. Ki tidak iki mas. Nah. Bus. Ora gelem mas. Ke sini kiri kanan saya coba. Apa anu lebok di gigi saya mas? Nah, iki auto iki. Ah. Ditekuk rono ya, ora dipidak. Oke. Terus diangkat sana. Oh, Oh diangkat. Terus Ya sudah. Main Ini. kan? Yo coba pencet pimen. oh langsung. Ah, Iya, iya. Yo maju to mak Dik. Karena gue pasti bangun. Nah, ini. Ah, Oh, ini manual nih, Pak. Oh ya, berarti wis matic kok, Bro. Oh ya. Kan wis matic tinggal digas, kan? Ora. Pas ini. enggak tahu sih netral harus ini sih. Iki manual. Ini perang harus dibedil musuh sih. Nah, kilo. Oke. Oke. Terus. Nah. Akhirnya ketemu deh. Iki. Iki lagi metik Pak. Iki lagi iso ngelipet to, Mas. Jadi Oh, dipencet. Iya. Iso, Mas. Metik, Mas. Ngoper dhewe, Mas. 4, Mas. Wah, seneng saya. Coba gas terus. Wow. Pindah terus apa ora? Oh. Pindah terus. 6, Mas. 6, Bro. Gaya. Gaya terus, gas. Gas. Coba orang parkir direm pindah dhewe ra. Lah kok pitu lho. Yo metik kok mas. Makanya cepet men ya. Ini berapa Di speed tadi? bos. 8 ya. Tuh, motornya aja sampai kekejar. Untuk Coba digas mas. gas no. Bat. Wah. Oh nggak gelem kick down ya? Nggak gelem. Lemot. Lemot. Maksudnya ini full gas mas? Ini full gas. Ah. Iya. Memang dikit-dikit kayaknya. Nah, kalau diurut gini mau, Mas. Oh, banter tau. Kok wah lu. Wah, pindah dhewe. Pindah dhewe. Ya, ya nggak banter mas, cuma 50 km Lah, per iya. jam. Ya kuwi batas maksimum. Tapi rasanya banter loh ini. Oh. Ini 50 meter per jam. Terlunyur. tadi. Rasanya kayak dorong Ini mobil hasilnya ya. terasa kenceng karena kita deg-degan, Mas. Bang 50 cuma ada. Banter piye? Oh tapi oh kilometer ya bukan mile ya. Kilometer nih, Mas. Kilometer. Wah. Don't sip. Nah, nanti kita ada pertanyaan nanti mundurnya jalannya piye iki, Mas? Sama. Belum ketemu loh Pak ini metiknya nih. Wah, mencetnya yang mana ini? Iso. Kru prorok apa bukan tuh ini? Suwi-suwi wong e. Apa kayak pagre wong sik weh. Parkir ngono. Mau watran dadak rapat sakmene akeh orang itu pakai iki piye coba. Wah, ngoper dhewe tenanan ora gitu.
masuk gini nggak jadi sekali belok. Terus ya, motornya nggak jadi kali. Mereka nggak tahu Unimog. Drivernya Asus ya. Iya. Iya, tapi enak pakai manual Pak Gigi. Gearboxnya. Lebih ada feeling itunya ya. Mungkin Jong. Feel narik itunya ya. Sering banget pindah. Hah? Sering banget pindah. Tapi kok Gigi dia. ke Oh, Ini flashernya, flashernya ukuran sak Unimog juga ini. oh ya. Cetok ya. Lagu ini kok dua Lamborghini. Pilih Lamborghini apa ini? Ah, sekarang berhenti di sini mundur Mas. Bisa apa enggak? Tes. Nah, kita coba tes reverse. Enggak. Kiri. Netral dulu. Nah, Ini yang kiri ini dulu. Kiri kali ya. Itu dia. Netral. Oke, yes. Terus? Terus? Dua. harus dipencet. Kita agak lama. Pencet. Cetak yang ini ya. Ya. Tok. Oke, netral lagi. Wis. Terus. Lulus. Nah, tuh. Nah, terus Kat sini. ini pencet ini juga. Ini sama itu. Yes. Oh. Oke, let's go. Terus ditembak musuhnya tenanan. Sudah Pak. Dibegir tenan iki. If you enjoyed this video, jangan lupa share it with your friends, like dan subscribe. Dan jangan lupa juga kita kaos yang seri Nogo Bondo sudah keluar. Ada 3 style. Check it out di Tokopedia kami atau kontak langsung di nomor di bawah. See you in the next video.